Teologi peradaban sebuah bangsa. Kemajuan peradaban sebuah bangsa hanya dapat diwujudkan dengan rasa. Ini menyeratkan bahwa kemajuan sejati tidak hanya tentang pencapaian material atau intelektual, tetapi juga melibatkan dimensi emosional, spiritual, dan etis. Rasa di sini bisa berarti empati, kebijaksanaan, kepekaan terhadap lingkungan, atau bahkan rasa cinta terhadap tanah air dan budayanya. Peradaban yang maju adalah yang seimbang antara akal dan rasa. Tradisi itu bukan ketertinggalan tapi kemajuan, karena tradisi merupakan bagian dari ajaran leluhur. Tradisi seringkali dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan menghambat kemajuan. Namun, pandangan ini menegaskan bahwa tradisi adalah jembatan ke masa lalu yang mengandung kebijaksanaan dan pengalaman berharga. Ajaran leluhur yang terkandung dalam tradisi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun masa depan, bukan malah meninggalkannya. Menggambarkan sebuah pohon raksasa dengan akar-akar yang kuat menopang pertumbuhan baru. Kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar dan kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang memiliki peradaban besar jika mindset kita adalah mindset Buddha atau mindset bodoh. Karena pikiran kita menganggap bahwa yang besar adalah ideologi yang berasal dari bangsa lain, bukan ajaran dari leluhur kita. Pentingnya kemandirian berpikir dan kepercayaan diri pada identitas sendiri. Mengagungkan ideologi atau budaya asing secara berlebihan tanpa menyaringnya dapat mengikis kebanggaan dan potensi untuk mengembangkan peradaban yang unik dan otentik. Mindset budak di sini adalah ketika kita merasa inferior dan selalu mengikuti tanpa mempertanyakan. Bangsa lain mengekspansi kita melalui berbagai bentuk antara lain dari sisi agama, budaya, ekonomi, ideologi, dan lain-lain. Poin ini adalah pengamatan tentang dinamika globalisasi dan interaksi antar bangsa. Ekspansi tidak selalu dalam bentuk militer, tetapi bisa juga melalui penetrasi ideologi, gaya hidup, sistem ekonomi, atau bahkan agama, yang semuanya dapat memengaruhi struktur sosial dan budaya suatu bangsa. Budaya dan spiritual baik kalau diajarkan di mana budaya dan spiritual itu lahir, hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal suatu bangsa. Akan tetapi kita malah membanggakan budaya dan spiritual dari leluhur bangsa lain. Poin ini menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai ekspresi otentik dari suatu peradaban. Budaya dan spiritual yang lahir dari suatu tempat cenderung selaras dengan lingkungan dan karakteristik masyarakat setempat. Mengabaikan kearifan lokal demi membanggakan hal-hal dari luar dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan kehilangan identitas. Leluhur adalah sebagai ibu pertiwi, maka celaka jika mengabaikannya. Ini adalah metafora yang kuat, menyamakan leluhur dengan ibu pertiwi tanah air. Mengabaikan leluhur berarti mengabaikan akar, sejarah, dan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa, sama seperti mengabaikan ibu pertiwi yang memberi kehidupan. Ini adalah peringatan akan bahaya kehilangan identitas dan arah. Dalam falsafah Barat, manusia sebagai penakluk alam, sebaliknya falsafah leluhur kita bersenyawa dengan alam atau bersama alam. Ini adalah perbandingan fundamental antara dua pandangan dunia. Falsafah Barat yang sering dikaitkan dengan dominasi dan eksploitasi alam, berbanding terbalik dengan falsafah leluhur Nusantara yang melihat manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam, hidup harmonis, dan menjaga keseimbangan. Secara empiris bahwa peradaban leluhur kita di Jawa atau Nusantara lompatannya sudah sangat jauh, sudah memiliki peradaban tinggi. Pernyataan ini adalah klaim yang kuat tentang keunggulan peradaban leluhur Nusantara. Ini mengundang refleksi tentang pencapaian-pencapaian masa lalu dalam bidang teknologi, seni, spiritualitas, sistem sosial, atau filsafat yang mungkin sering terabaikan atau kurang dihargai. Ini menantang narasi sejarah yang seringkali didominasi oleh peradaban Barat. Misalnya, Candi Borobudur sebagai bukti peradaban yang maju.